Haleluya. Shalom, AFJ Balikan. Haleluya. Siapa yang diberkati dalam minggu ini boleh angkat tangan. Ya, who blessed this week? I believe that you guys blessed as well. Oke, sebelum kita masuk dalam kebaktian, ada beberapa pengumuman sedikit bahwa setelah kebaktian selesai, gedung ini akan dipakai oleh AFJ. Gedung ini akan dipakai oleh Life Point Church. Jadi setelah kebaktian kita nggak ada snacking atau coffee and tea. So unfortunately kita setelah kebaktian kita bubar jalan, basically. Tapi ada untuk praise and worship team kita ada meeting di ruang sekolah minggu. Mohon yang terlibat di praise and worship team mohon berkumpul sebentar. Ada briefing dari saya dan Jim. Amin. Oke, kita bisa catch up. Maybe mungkin setelah kebaktian gereja mungkin di luar, nggak usah di dalam gereja karena kita nggak bisa mix dengan Ethiopia dengan level 2 kita masih restrict, kita nggak bisa cross dengan mereka, cross bubble. Thank you Jack. Mari saudara, kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak kami tinggikan, Tuhan yang layak kami sembah. Bapak biarlah Tuhan pujian dan penyembahan kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapak biarlah jemaat-Mu yang datang pada sore hari ini Tuhan, mereka boleh pulang Tuhan dengan sesuatu yang baru Tuhan. Mereka boleh diubahkan, yang sakit disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang berbeban berat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan membawa sesuatu yang baru pada sore hari ini. Pada kami pulang Tuhan, kami gak sama lagi pada saat kami datang di tempat ini. Karena kami percaya bahwa roh Tuhan bekerja pada sore hari ini buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan amin dan bangkit berdiri. Haleluya. Thank you Jesus. Cintanya bagiku
Siapa yang dicintai Tuhan, lambaikan tanganmu. Hari ini kita percaya apapun yang kita alami saat ini, walaupun badai merintangi, Tuhan tetap Alfa dan Omega. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang layak dipujikan. Kau layak disembah Tuhan. Percaya kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Sama-sama kita katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Kalau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, selamatkan-Mu Tuhan. Katakanlah dengan iman-Mu. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, keselamatanku dan Kau yang membelakan Tuhan, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, katakan, kalau badai menerpa di dalam hidupku ini, tangan-Mu yang mengangkatku Tuhan.
Selamat sore Ibu, ini ada pesanan pitanya. Dan ini ada promosi untuk bulan November, bisa dibaca-baca dulu. Mari bergabung di Women's Care yang akan diadakan pada hari Rabu jam 10.30 pagi. Silakan menghubungi Abigail setelah kebaktian untuk informasi lebih lanjut. Informasi akhir minggu ini akan diadakan secara langsung. Akhir Tirsa hari Kamis jam 6 PM, akhir Jimmy dan akhir Risya hari Jumat jam 6.30 PM, akhir Bihan hari Sabtu jam 6 PM. For more details, please contact your akhir leader. Bagi yang mau bergabung dalam akhir, silakan menghubungi Tirsa. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Wah, menarik sekali ya Mas ya, promosi bulan Novembernya ya. Iya Bu, boleh dicoba tuh. Oke, thank you. I'm looking forward for November. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Pada penasaran kan lanjutan drama tadi? Penasaran nggak? Yang penasaran coba angkat tangan. Yes, tuh banyak loh yang penasaran. Ingat, to be continue on 31 Desember ya. Jadi jangan sampai lewatkan, hanya ada di AFJF Wellington. Oke, kita mau doa persembahan. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita satukan hati, kita mau doa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang benar, Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang ada dari awal penciptaan. Dan kami percaya Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan, dari awal sampai akhirnya Engkau pemilik hidup kami. Walaupun terkadang Tuhan kami diizinkan mengalami Tuhan hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kami percaya Tuhan, tidak pernah ada maksud Tuhan untuk menghancurkan hidup kami. Kalau ada ujian, ada tantangan di hidup kami Tuhan, Engkau izinkan untuk setiap itu kami bisa lewati. Bersama dengan Engkau kami mau bertumbuh dalam iman kami Tuhan, semakin dewasa, semakin kuat di dalam Engkau. Tuhan, sore hari ini kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Ini bagian dari pertumbuhan iman kami Tuhan. Engkau memberkati apa yang kami bawa di hadapan Tuhan. Engkau yang menilai sesuai dengan janji firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan hati yang bersyukur kami bawa persembahan kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya mengajak jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Silakan duduk. Kita masukkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum masuk dalam hadirat Tuhan, saudara, saya membagikan firman Tuhan yang udah nggak asing lagi buat kita semua di Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita semua tahu ayat ini, betul? Kita semua tahu, dari sekolah itu kita diajar, apa itu iman. Saudara, kalau kita baca seluruh isi dari Ibrani 11 ini menceritakan mengenai pahlawan-pahlawan iman yang ada sebelum kita, yang dipakai Tuhan, yang diberkati Tuhan. Banyak nama-nama di situ yang disebutkan. Ada Daud, ada Moses,
dan sebagainya. Banyak sekali, tapi saya yang mau satu adalah yang menarik di antara nama-nama itu terdapat nama Daud. Kita semua tahu cerita Daud, betul? Dia adalah seorang hamba yang dipilih Tuhan menjadi Raja Israel. Prestasi Daud sangat luar biasa. Kita semua tahu dari kecil, Daud dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Itu salah satu cerita favorit anak-anak sekolah minggu, di mana Daud mengalahkan Goliat. Dan dia selalu menang mengalahkan orang Filistin. Tapi kita semua tahu bahwa kemudian Daud diketahui melakukan dosa yang sangat besar pada saat dia mencari istri orang. Namun saudara, kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya Daud melakukan kesalahan yang besar? Tapi termasuk salah satu yang dicatat oleh Alkitab bahwa dia adalah salah satu bapak iman kita. Pada saat Daud mengalami dosa, dia datang kepada Tuhan. Dia mengakui semua kesalahannya. Dia disebut sebagai pahlawan bukan karena kehebatan dia, tapi karena dia mau looking forward. Dia mau meninggalkan dosanya. Dia meninggalkan dosa lama dia dan dia mau berbalik kepada Tuhan. Dan dia membenarkan, dan Tuhan membenarkan dia. Daud bertobat, saudara. Dia datang kepada Tuhan dan dia minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya Daud dipakai Tuhan luar biasa dan namanya tercatat sebagai salah satu raja yang terhebat di antara bangsa Israel. Saudara, pahlawan iman bukanlah orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa, melainkan mereka yang mau menyadari kesalahan dan mau dirubahkan oleh Tuhan. Mari saudara, pada sore hari ini saya nggak tahu ekspektasi saudara pada saat datang ke gereja ini. Tapi mari kita bersama-sama, kita punya ekspektasi yang sama. Kita mau diubahkan. Tuhan, saya mau diubahkan. Mari dengan sikap doa, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan ubahkan pada sore hari ini. Tidak satu manusia pun yang sempurna di hadapan Tuhan. Tapi saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita mengakui kesalahan kita, Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Tuhan akan menuntun jalan kita. Karena saya percaya saudara, Tuhan kita masih mengasihi kita. Masih ada waktu. Selagi masih ada waktu, cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan, karena di sanalah terletak harapan, terletak hope untuk anak-anak Tuhan. Dunia saat ini sedang digoncangkan dengan macam-macam penyakit, macam-macam kesusahan besar. Tapi anak-anak Tuhan, mari saudara bergantung kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan iman. Kita saat ini gak bisa melihat apa sih solusi nanti masalah saya di depan. Tapi percayakan kepada Tuhan. Keep moving forward bersama dengan Tuhan. Serahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Dan Dia akan bertindak buat saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kita mengangkat pujian bahwa kita punya hope ada di dalam Yesus. Mari dengan hormat saya undang untuk bangkit berdiri. Biarlah pujian ini bukan menjadi satu lagu yang enak didengar, tapi menjadi satu lagu yang sungguh-sungguh menjadi ucapan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Pujian nama Tuhan.
Tuhan, naikkan pujian buat Tuhan kita saudara. Karena Dia sungguh-sungguh layak kita sembah dan layak kita puji. Haleluya. Jangan tengok kanan kiri. Ini urusan saudara dengan
Ya Bapa, kami sekali lagi Tuhan datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kalau kita bungkus ya Tuhan, setiap dari kami ya Tuhan, biarlah kami bisa menerima firman yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan. Kau yang pakai ya Tuhan, hamba-Mu ini ya Tuhan, apapun yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan, Kau yang berikan hikmat ya Tuhan pada hamba-Mu ya Tuhan. Pakai bibir dan mulutnya ya Tuhan, apapun yang disampaikan hari ini ya Tuhan, supaya menjadi pedang bermata dua ya Tuhan, yang menusuk setiap hati kami ya Bapa yang mendengar ya Tuhan. Sehingga firman ini masuk dari Bapa dan keluar dan menusuk setiap hati kami ya Tuhan, hingga kami keluar dari tempat ini menjadi orang yang berbeda ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau minta perlindungan darah-Mu sempurna ya Tuhan. Kau yang tutup bungkus semuanya ya Tuhan, termasuk Sunday School juga ya Bapak. Terima kasih, in His name we pray, amin. Silakan duduk teman-teman. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk tim Presiden Musik. Oke, shalom semuanya. Hari ini kita masuk dalam tema yang seperti minggu lalu, yaitu actually 2 bulan ini kita masuk dalam tema baru, yaitu look forward. Katakan kanan kiri, look forward. Nah, tema hari ini yaitu khusus untuk 2 minggu, yaitu think forward. Think forward ya, kita berpikir forward. Yang diambil dari ini adalah tema dari looking forward, yaitu but we are looking forward to the new heavens and new earth. He has promised a world filled with God's righteousness. Kita sebagai orang Kristen harus look forward untuk for the new heavens and new earth that He has promised. Nah, mari kita baca dulu ayat-ayat yang untuk selama 2 minggu ini, yaitu diambil dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 7. Saya minta kita semua baca aja sama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang dikasih, ini surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Amin. So, kita masih dalam 1 tahun ini, tema kita apa? Greater Destiny. Yes. Greater Destiny is our theme for the year. Yang berarti adalah kita semua pengen untuk masuk mencapai Greater Destiny, ya kan? Kalau minggu lalu Jack sudah menjelaskan, yaitu apa? Arah dari pikiran kita mempengaruhi tujuan dari hidup kita, ya kan? Arah dari pikiran kita mempengaruhi tujuan dari hidup kita. Nah, kita harus memikirkan our destiny, seperti kita dalam permainan. Kalau misalkan kita bermain sport, minggu lalu dia bilang bermain sport basketball. Apa tujuan dari permainan tersebut? Tentunya memasukkan bola ke dalam keranjang basket, ya, basketball. Masukkan bola ke dalam basket. Kalau orang yang nggak mengerti, ya itu. Kalau orang yang nggak mengerti permainan dan rule-nya, mereka akan cuma apa? Oper-oper, ya kan? Yang penting oper sana, oper sini. Tapi kan akhirnya dibikin rule. Oh, 20 detik you have to pass the second court. Dan 20 detik kamu harus shoot gitu. Intinya seperti itu. Kalau enggak, kita bisa waste our time. Nah, itu kalau kita nggak mengerti the rule atau tujuan, we are wasting our time. Demikian kalau kita dalam perlombaan berlari, kita harus berlari menuju garis finish.
kalau kita nggak menuju garis finish, kita cuma wander around. Ya kapan kita bisa finishnya, ya kan? Jadi kita harus tahu our destiny. Dan di sini di tahun ini kita belajar, yaitu kita mau semua dari kita untuk masuk dalam greater destiny, yaitu apa? Tujuan kita untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus. That's our destiny. It's not our world here is not our destiny. Sekali lagi, tujuan dari kita adalah we have a greater destiny, ya kan? Dalam beberapa sharing dulu saya katakan itu, ojo lari, jangan lupa orang yang hidup dalam penjara, dia pikir itu adalah destiny dia gitu. Padahal di luar sana ada kehidupan yang lebih enak, tetapi dia bilang, no, I feel comfortable in this place. Demikian juga kita. Kalau kita comfortable in this world, we don't think much about our greater destiny. Okay? So, we need to understand our destiny and think about it all the time. Otherwise, we lose interest and fail to reach. Okay? We need to understand our destiny and think about it all the time. Di sini Petrus mengingatkan, ini di sini. My dear friend, this is now the second time I've written to you, both letters, reminders to hold your mind instead of undistracted attention. Keep in mind what the holy prophets say and the command of our Master and Savior that was passed on by your apostle. Petrus di sini menulis bahwa ingat bahwa semua yang ditulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu berguna untuk mengingatkan kalian semua supaya kita jangan fail dalam reach our destiny. Hari ini saya akan membawakan kembali lagi secara singkat bahwa perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, ya kan? Yang dimulai dari saya udah sering ini ke-12 pengintai. Ketika Joshua dan Caleb dan bersama 12 pengintai disuruh Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan antara orang yang mengerti akan the destiny dan orang yang tidak mengerti akan the destiny, what's happening to them. Oke? So, Tuhan memerintahkan Musa untuk memilih 12 orang, ya kan, untuk pergi mengintai tanah perjanjian. Mereka sedang nah kalau kita lihat mereka itu ada di Kades Barnea. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan sampai tempat yang namanya ini Kades Barnea. Bisa kelihatan? Nah, Tuhan menyuruh mereka untuk pergi mengintai 12 orang ke tempat yang namanya ini di sebelah kanan yang namanya Rehob. Oke? Di bilangan kalau kalian baca Numbers bilangan 13 dikatakan, so they went up and explored the land to as far as Rehob. So Rehob adalah sangat jauh di atas sini, sedangkan Kades Barnea adalah di bawah sini. Sedangkan ini adalah Jericho yang dimana mereka kalau kita lihat tembok Jericho itu di situ. So mereka itu mengintai sampai up sampai sana. Oke? Masih ingat cerita ke-12 pengintai? Dan ketika ini Tuhan yang memerintahkan, bilang, kamu pergi mengintai. Kenapa? Karena Tuhan mau kita hidup jangan cuma dalam masa sekarang. Kita harus melihat masa depan. Sebelum kita harus melihat apa yang akan terjadi di depan. So, sebelum kita melangkah, lihat dulu. Demikian Tuhan memerintahkan kita untuk look forward. Dan perjalanan dari Kades sampai Rehob 40 hari lamanya pulang pergi. Kita tahu kalau ini ketika mereka pulang 40 hari ya dari situ kembali ke Kades. Jadi mereka berjalan, yang ini adalah Kades Barnea, they go up. So when they came back, kita melihat ada dua pendapat. Yang satu bilang bahwa itu tanah bagus, akan tetapi banyak apa? Dia bilang, it is indeed a bountiful country,
a land flowing with milk and honey. But the people living there are powerful and their towns are large and fortified. We even saw giants there, the descendants of Anak. So 10 orang mengatakan memang tempatnya bagus, kita sudah survei, tetapi ada raksasa di sana. Kita nggak akan bisa masuk. Mereka yang 10 orang ini dan 2 orang dan sebelumnya kita kemudian karena 10 orang ini mempercayakan 10 orang ini mencoba untuk memberitahukan kepada orang-orang seluruh orang sehingga orang-orang community dikatakan the whole community began weeping aloud and they cried all night, ya kan, bahwa mereka bilang, oh kenapa kita harus mati di sini, dia bilang. Mereka bilang, kalau aja kita matinya di Egypt, dia bilang kan di sini. If only we had died in Egypt, it's much better than we have to die in here in wilderness. Let's choose a new leader. Let's choose a new leader and go back to Egypt. Ini kata seluruh community. Sedangkan hanya 2 orang yang berkata, yaitu Joshua dan Caleb, kata apa? Do not rebel against the Lord, because when the Lord is with us, we can conquer the place. Oke, masih ingat ini sekolah Sunday school. So 10 orang kembali dengan berita yang negatif, 2 orang kembali dengan berita positif. Bilang memang ada raksasa, tapi dengan pertolongan Tuhan kita bisa mengalahkan raksasa itu. Dibilang gitu, ya kan? Apakah kita dan sehingga apa yang terjadi? Akhirnya mereka Tuhan marah, ya kan? Dan Tuhan mengatakan sini, as surely as I live and surely as the earth filled with the Lord's glory, not one of these people will ever enter that land. They have all seen my glorious presence and miraculous sign I perform both in Egypt and in the wilderness. But again and again they have tested me by refusing to listen to my voice. They will never even see the land I swore to give to their ancestors. None of those who have treated me with contempt will ever see it. So, yang terjadi adalah semua tidak boleh masuk. Semua yang berumur di atas 20 tahun tidak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Kecuali Joshua dan Caleb. Karena mereka berdua yang punya positive thinking. Dia bilang, oh kita bisa. Nah, kalian bisa baca ini semua di Bilangan 13 bahwa ini adalah mentalitas dari first generation. Oke? The first generation yaitu semua yang above 20 semuanya stuck di situ. Jadi mereka akhirnya wander around. Kalau saya kasih lihat tadi petanya, so instead of sebenarnya mereka kan udah nyampe di sini. Sebenarnya untuk mencapai ke Jericho itu tinggal either naik atau begini naik nyebrang. Oke? Akan tetapi apa yang terjadi? Tuhan membuat mereka tuh muter begini, muter selama 40 tahun. Semua yang 20 tahun ke atas mati. Nggak ada yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena Tuhan marah diputar. Sedangkan dari sini sebenarnya udah dekat. Oke? Nah, itu karena kurangnya iman. Tadi Kirisnya bilang bahwa iman adalah sesuatu yang harus kita percaya. Nah, this is the first generation of the Israel. Kemudian kita balik ke second generation. Who is the second generation? The second generation adalah orang-orang yang tadinya di bawah 20 tahun, ya kan? Yang 20 tahun ke atas semuanya nggak ada yang masuk. Nah, yang under 20 boleh masuk sekarang karena mereka sudah wander selama 40 tahun di wilderness. Jadi most of them mungkin berumur sekitar yang paling tua ya mungkin 60 gitu ya. Tapi nah, apa yang terjadi dengan second generation? Joshua adalah the leader of the second generation of the Israel.
Dia bilang, Joshua told the people, purify yourself, for tomorrow the Lord will do great wonders among you. Cara Joshua memimpin berbeda dengan the first generation. Dia bilang, sebelum kita masuk ke dalam tanah perjanjian, kita harus purify ourselves. Dan kemudian mereka, kalau kita singkat cerita, mereka menyeberangi sungai, kemudian mereka bertemu sebuah tembok, ya kan? Tembok Jericho, di mana semua orang melihat tembok Jericho is impossible untuk masuk ke dalam Jericho tersebut karena tembok itu sangat besar sekali. Namun the second generation of the Israel, mereka tidak seperti the first generation of Israel. Kalau the first generation, mereka akan bilang, wah ini mah sungguh besar, kita nggak bisa, lebih baik kita pulang aja. But the second generation, they look forward. Dia bilang, kita bisa melewati tembok ini, ya kan? Sebenarnya yang menjadi kendala adalah the biggest obstacle in our lives are the barriers that our mind creates. Kalau kita melihat sesuatu sebagai hambatan, maka kita akan nggak pernah bisa maju. Dan kita lihat singkat cerita, the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its king and all its strong warriors. You and your fighting men should march around town once a day for 6 days. 7 priests will walk ahead of the ark, each carrying a ram's horn. On the 7th day you are to march around the town 7 times with the priests blowing the horns. When you hear the priest giving one long blast on the ram's horn, have all the people shout as loud as they can. Then the walls of the town will collapse and the people can charge straight into the town. So Joshua called together the priests and said, take up the ark of the Lord's covenant. So intinya adalah dari yang second generation adalah Tuhan membuat orang-orang tersebut percaya dengan the ark. Okay? Take up the ark and go around the wall 7 times. And Tuhan bilang, on the 7th time when you blow the trumpet, the wall will crumble. Kalau kita sudah jalan, kalau Joshua pada saat itu dia adalah seorang ahli perang. Menurut dia, kalau dia memakai akal pikiran dia yang sehat, bisa nggak dia bilang kepada Tuhan, impossible, buat apa gua muter-muterin tembok? Tujuannya apa? Dia bisa bilang gitu. But he has the faith, karena Tuhan sudah memerintahkan. Dia bilang, okay, I will follow the order. Okay, he just follow. He has the faith, and when the trumpet blows, the wall fell down. Nah, apa yang bisa kita ambil dari perbedaan antara dua ini, yaitu the second generation of Israel, they trust, okay, they obey and they look up. They look up at the ark of the Lord, because that's what the Lord tell them. Look up at the ark of the Lord's covenant. Kalau kita melihat tembok, kalau saat itu orang-orang melihat tembok, maka mungkin hati mereka merasa apa? Gelisah. Bagaimana mungkin tembok ini gitu tebal kita bisa masuk? Tetapi Tuhan bilang, jangan lihat tembok, lihatlah the ark. Oke? Maka sharing saya hari ini adalah think outside the box. Oke? Jangan kita melihat tembok atau box di sekitar kita, but we look up and think up. Think outside the box. Oke? Nah, dari cerita tadi dengan first generation and second generation saya bisa ambil 3 poin. Yang pertama adalah we need to forget the past. Forget the past. Okay? No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Jesus Christ, is calling
us. Paulus di sini menulis kepada umat di Filipi, forget the past. Oke? Banyak dari kita yang masih hidup di dalam masa lalu, ya kan? Minggu lalu kita ngomong soal pengampunan. Oke? Banyak dari kita belum bisa mengampuni, oke? Masih hidup dalam masa lalu, gagal move on, ya kan? Masih banyak yang gagal move. Seperti the first generation of Israel. Mereka sudah mengalami mujizat dari Tuhan, banyak dari roti, menyeberangi Laut Merah, tetapi mereka tetap mikirin hidup mereka yang ada di Mesir dahulu. Dia bilang, oh kalau gua di Mesir dapat daging, ya kan, hidup gua, meskipun mereka itu adalah slave, tapi mereka masih nggak bisa move on akan kehidupan mereka yang sekarang. Demikian juga banyak orang yang masih hidup dalam masa lalu, ya kan, sehingga apa akhirnya? Ya mereka hidup dalam wilderness, nggak ada kemajuan, muter terus, seperti orang Israel itu 40 tahun di situ aja nggak maju-maju. Demikian kalau kita hidup dalam masa lampau, kita nggak akan bisa maju. Muter. Dan kalau kita kalau saya ngomong, saya bisa tahu dengan ketika saya ngomong dengan seseorang yang belum move on. Ngomong sama dia hari ini, itu yang diceritain. Oh begini, oke. Udah dikasih penjelasan dan sebagainya. Ntar seminggu 2 minggu lagi begitu juga hal yang sama dikeluarin. Enggak. Begitu lagi. Itu belum move on. Muter. Bagaimana kita bisa maju kalau kita apa yang di dalam hati kita itu aja. Oke? So kita harus melupakan, forget the past. Apa yang kita harus lupakan adalah masa lalu yang kepahitan, ya kan? Bukannya semuanya kita forget. Yang jelek kita forget, yang negatif kita lupakan. Tetapi yang positif kita harus ingat. Kebaikan orang kita harus ingat. Miracles dari Tuhan, ya kan? Tuhan bilang tadi, apa ini orang-orang Israel, gua udah berbuat banyak miracles. Mereka nggak ada yang ingat apa gitu. Masih aja doubt terhadap kehebatan Tuhan gitu kan. Nah, kita jangan terbalik. Orang punya kejelekan kita ingat-ingat terus, tapi orang punya kebaikan kita lupakan. Justru the other way around. Orang punya kebaikan kita ingat-ingat terus, kejelekan orang kita lupakan gitu. Jangan sebaliknya. Saya anjing aja itu ingat loh. Kalau saya dulu punya anjing, ketika saya pulang ke Indonesia, meskipun di sini sudah 3-4 tahun, ketika pulang dia masih ingat siapa majikannya, dia masih enggak. Dan anjing itu ketika dia ingat, tentunya dia nggak akan gigit, benar? Tapi saya pernah shock dengar Tirsa cerita anjingnya gigit mamanya, hah bisa anjing gigit? Ternyata anjingnya sakit gitu ya. Anjing kena rabies, ya kan? Orang yang sakit pasti bisa gigit balik, ya kan? Sama kayak anjing, ya kan? Hati-hati gitu. Ya. Kalau mau hati-hati terhadap orang yang gigit balik, gitu aja. Berarti itu orang apa? Sakit. Kayaknya ini yang ketawa nih lagi ini ya. Wih. Amin. Jadi ingat kebaikan orang. Amin. Kedua, yaitu ignore the scoffers. Dikatakan di 2 Petrus 3 tadi. Yang pertama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak luhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Scoffers will come mocking the truth and following their own desires. Okay? They will say, what happened to the promise that Jesus is coming again? Scoffers, kata yang kita jarang dengar. Ya kan, kalau saya lihat scoffer itu artinya apa?
in general English, it says the one who mocks, who ridicules, okay, and scorns. Jadi scoffers and scorners itu basically the same. The one that who mocks, yang mocking around. Kalau kita lihat dalam translate Google bahasa Indonesianya, scoffers itu apa? Tukang sindir, tukang nyinyir, ya kan? Tukang ejek. Oke? Dalam bahasa Inggris, scoffers artinya ambassador. Ambassador, tahu ambassador? Nah, jadi ini adalah arti dalam bahasa Greeknya adalah ambassador. So the question is ambassador of what? The scoffers ambassador of Christ or ambassador of evil, intinya. Oke? So scoffers itu udah ada hidupannya, bukan cuma dari sekarang. Zaman dulu dari awal Adam dan Hawa aja udah ada scoffers. Ketika Adam dan Hawa waktu itu the serpent datang, dia bilang, "Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden?" Dia bilang, "Did God really say?" Dia bilang, diejek gitu. Emang Tuhan yang kasih tahu gitu. Kemudian di zamannya Nuh, ya kan, ketika Nuh membangun bahtera, berapa banyak yang melihat, ngapain membangun bahtera, ya kan? Emangnya bakalan hujan, dia bilang gitu. Ini summer, dia bilang gitu. Tetapi Nuh tetap setia bangun, ya kan? Semua orang mengejek. Nah, dikatakan nih, in the last day they will mock about the second coming of Jesus Christ. Scoffers ini adalah bukti dari kesombongan. Orang yang sombong itu adalah yang bisa melakukan scoffers, yang bisa melakukan mocking. Oke? Nah, karena apa? Karena mereka itu sombong, tidak percaya yang namanya Tuhan. Mereka itu sombong karena mereka menggunakan akal pikiran diri sendiri. Mereka itu sombong karena mereka tidak mau baca firman Tuhan. Mereka cuma memikirkan apa yang baik menurut pikiran mereka sendiri. Tujuannya apa? Yaitu scoffers bertujuan untuk memecah belah. Ini adalah tujuan dari iblis. Iblis maunya agar orang-orang tuh terpecah. Oke? Dikatakan di sini, "Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus." Oke? Mereka adalah pemecah belah dan mereka hidup tanpa Roh Kudus. Jadi, kalau ini adalah kerjaan iblis. Bayangkan kalau kita semua bersatu padu. Orang Kristen itu nggak dipecah-pecah, ya kan? Kita mau dari denominasi apapun kita bekerja sama. Apa yang akan terjadi? Mungkin satu dunia udah berubah mungkin jadi Kristen, ya kan? Akan tapi ini kerjaan iblis. Bukan cuma denominasi dipecah-pecah. Dalam gereja pun dipecah-pecah. Kerjaan iblis memakai orang-orang untuk memecah belah. Oke? Orang yang memecah belah itu ambasador dari iblis. Sekali lagi. Oke? Scoffers, orang yang mocking, ambasador dari iblis. Oke? Nah, kalau kita menemukan orang-orang yang seperti demikian, the scoffers, what we should do? Ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Jangan patah semangat, nggak usah gelisah, nggak usah sedih, ya kan? Itu ujian kita. Ujian dari iblis itu mau memecah belah, dia mau melihat kamu itu bisa naik level apa enggak. Intinya kan gitu. Kalau kita ikut dipecah belah, ya iblis menang. Intinya kan, apa yang harus kita lakukan? Lihat di Mazmur. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the
scornful. Kita baca sama-sama Indonesianya. 1, 2, 3. Tidak duduk. No need to sit with the scornful. Oke, nggak usah duduk bareng, nggak usah kongko bareng, nggak ada manfaatnya. Oke, ingat, kalau kita dalam kemarin grup yang 10 spies and grup 2 spies. Kalau kalian berada di saat itu di sana, kalau kalian duduk bareng sama yang the 10 spies, what's gonna happen to you? You will end up die in the wilderness. Karena apa? Karena the 10 of the spies is a scoffers, ya kan? Dia mocking. Waduh, udah nyampe sini, stuck, nggak bisa kemana-mana, ya kan? Kalau demikian juga kita. Dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa community kamu, be careful gitu. Kalau kamu bergaul dengan the scoffer, you will become one of them gitu. Dengan siapa kamu bergaul, itu impact akan masa depan kalian. Katakan kalian, jangan nyinyir gitu. Jangan nyinyir. Ya kan? Jangan nyinyir. Kita nggak mau menjadi scoffers. Biarpun orang lain nyinyir, sindir kita, we don't sindir balik. Oke? Amin? Oke. Kalau yang ketiga yaitu stretch forward. Kita belajar dari Paul, stretch forward. Paul, saya kasih Paul itu sebenarnya orang yang semangat untuk memberitakan Injil. Dia tuh awalnya mau pergi ke Roma untuk memberitakan Injil. Tetapi instead of dia ke Roma memberitakan Injil, akhirnya dia tetap ke Roma, tetapi dia sebagai seorang narapidana. Ingat ya kemarin surat kepada Filemon, ya kan? Ketika dia menulis surat Filemon, dia adalah seorang tahanan penjara. Demikian ketika dia menulis surat Filipi ini, dia adalah seorang tahanan penjara. Dia berada di dalam keadaan yang sangat tidak enak. Namun dia ditulis ini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi pada saat itu Paulus melihat keadaan dia itu sangat sedih. Dia bilang, aku ini sebenarnya mau mengabarkan Injil, tetapi yang terjadi aku jadi di dalam penjara. Bayangkan, ya kan? Namun Paulus memiliki pemikiran yang berbeda. Dia bilang, oh ternyata ketika aku di dalam penjara, yang seharusnya aku pikir aku nggak berguna, menjadi sebaliknya. Karena apa? Karena orang-orang yang ada di penjara yang menjaga aku, itu makanan empuk buat saya sharing firman. Bayangkan, ketika dia di penjara, dia harus dijaga oleh the guards, right? Dan the guards itu mungkin yang jaga dia banyak. Ketika dia dan penjaga itu tidak boleh pindah. Ketika seorang narapida dia harus menjaga. Dan dia mengabarkan Injil kepada penjaga itu. Dan penjaga itu yang ada di situ pindah-pindah. Shiftnya 4 kali. 6 jam ganti orang. 6 jam ganti orang. Siapa yang di penjara sekarang? Lu yang di penjara apa gua yang di penjara, ya kan? Lu dengerin deh, gua 6 jam. Ganti orang, gua ngomong lagi 6 jam. Dan makanya di sini dikatakan, sehingga banyak sekali seluruh istana dan semua orang lain tahu bahwa aku adalah pengikut Kristus. Dia mengabarkan terus. Dan ternyata orang-orang yang pengikut Kristus yang di luar bertambah berani. Jadi Paulus itu melihat sesuatu yang positif. Ketika meskipun dia di dalam penjara, dia melihat adanya kemajuan. Karena apa? Karena itulah yang dia mau capai, yaitu apa? Untuk mengabarkan Injil. Baik dia di dalam penjara atau di luar penjara, dia tetap bisa melakukan tugasnya. Kemudian ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan.
tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Oke? Di zaman itu pun Paulus juga dinyinyir, ya kan? Bukan cuma sekarang aja, kalau dinyinyir sekarang is okay, ya kan? Paulus waktu itu juga dinyinyir, disindir. Ada orang yang memberitakan dengan maksud baik, ada yang memberitakan dengan maksud untuk menjatuhkan. Tetapi Paulus bilang apa? Bodoh amat, lo mau menjatuhkan gua nggak apa, yang penting berita tentang Kristus tetap jalan, ya kan? Dengan kepentingan mereka dengan maksud tidak ikhlas. So, kita nggak usah pusingin zaman Paulus sudah disinyirin, tapi kita melihat Paulus itu look forward. Dia bilang, oh, gua cuma punya satu tujuan, untuk memberitakan Injil. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan adalah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata digunakan dalam tubuhku oleh hidupku maupun matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, di sini dia bilang bahwa ada yang satu yang saya tulis adalah earnest expectation, yang sangat ku rindukan. Ini ada satu kata Greek yang ditulis oleh Paul, yang Greeknya adalah apokaradokia. Kita katakan satu, apokaradokia. Apo adalah to turn from other interests with concentration. Oke, ini kata yang menemukan Paulus sendiri. Jadi cuma ada dua kata ini di dalam Alkitab. Jadi apo, katakan apo adalah to turn. Jadi kalau kita sedang stuck di sini, turn your head dengan interest, ya kan? To turn from other interest with concentration. Oke. Kara itu adalah head. Oke. Katakan kara. And dokia adalah stretch it forward, not focus on what has been, but what will be. Oke. So apokaradokia adalah kita turn our head dengan fokus untuk melihat over. Apokaradokia. Ini Ibu Budi. Apokaradokia. So saat itu kita lihat keadaan Paulus. Paulus kanan apa? Tembok penjara. Kiri tembok penjara. Depan tembok penjara. Belakang tembok penjara. Bawah apa? Chain, ya kan? Kalau dia melihat itu semua, tentu dia merasa hidup gue udah berakhir. But he look forward. He look forward and focus on other interest yang akan datang. Oke? Nah, apokaradokia ini juga ditemukan di dalam kitab Roma 1 ayat 18. Dikatakan the same thing, Paulus menulis ini. Yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. For all creation is waiting eagerly for that future day when God will reveal who His children really are. Against its will, all creation was subjected to God's curse, but with eager hope, the creation looks forward to the day when it will join God's children in glorious freedom from death and decay. So, Paulus look forward to the day when the God is coming. Kita semua sebagai anak Tuhan juga kita harus look forward ke greater destiny.
Apa yang kita lihat saat ini? Mungkin banyak tembok di sebelah kanan, di depan kalian, ya kan? Jangan menyerah. Just look forward. Karena Tuhan yang sudah menciptakan semua. Tuhan is in control. Saya panggil tim presentation. So what is in your head right now? Apa yang ada di pikiran Anda? Apa yang ada di hati Anda? Oke? Dikatakan, for to me to live is fill in the blank. Okay? Fill this honestly. For to me to live is ... and to die is to ... Oke? Mungkin malam ini kalian bisa renungkan, for to me to live is what? Gitu. And to die is what? Is it for to me to live is money and to die is to leave it all behind? Or for to me to live is fame or to die is to be forgotten? Or for to me to live is power and to die is to lose it all? Or the last is to live is Christ and to die is gain. So we have a greater destiny. Okay? Jangan kita menjadi sama seperti the first generation of the Israel, di mana kita melihat sesuatu yang stuck, kita mudah give up, kita mudah mundur. Lebih baik saya udahlah menjadi orang-orang biasa aja, nggak usah percaya Tuhan gitu. No, we need to look forward beyond our head. Look forward beyond the box. Think outside the box. Your box, the head is your box. Kalau kita nggak bisa think above the head, we will stuck. Karena apa yang kita pikirkan itu adalah apa yang kita bisa selesaikan. Sedangkan semua masalah nggak bisa dipikirkan penyelesaiannya. Benar? Ada masalah-masalah yang harus kita serahkan, surrender to God. So just think above your head, look up, okay? Apokara dokia. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Ketika kita hidup, kita mengalami yang namanya kesusahan. Kita mengalami yang namanya ketidakenakan. Apapun masalah yang kalian hadapi saat ini, just surrender it all to God. Mungkin kita nggak bisa memikirkan bagaimana cara mengatasi jalan keluarnya.
Kita mungkin merasa stuck seperti orang-orang yang menghadapi tembok Jericho itu. Tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana caranya bisa masuk ke dalam kota tersebut. Akan tetapi, kalau Tuhan sudah berfirman, lakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Look forward. Look forward, karena kehidupan kita adalah our mindset bukanlah di dunia ini, melainkan kita memiliki hope untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. That's our greater destiny, itu to live in with Jesus. Look forward. Apo karadokia. When syukur ya Tuhan atas hari ini ya Tuhan. Kami belajar ya Tuhan, ajar kami ya Bapa, untuk kami untuk bisa melupakan masa-masa lalu ya Tuhan, melupakan kepahitan-kepahitannya Tuhan. Apapun yang menjadi struggle kami ya Tuhan, untuk kami bisa move on ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan agar kami jangan hanya berputar ya Tuhan di dalam kepahitan yang kami miliki ya Tuhan. Ajar kami untuk forget the past and arahkan pandangan kami ya Tuhan ke depan ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, agar Engkau yang terus berikan hikmat kepada kami untuk bisa terus mengharapkan akan kedatangan Engkau yang kedua kali ya Tuhan. Mari kita terima berkat. Jika pada hari ini Engkau telah mendengarkan apa yang telah disampaikan dan dengan setia melakukan segala perintahnya, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat di atasmu, yakni di atas lumbungmu, di dalam segala studimu, segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Segala sesuatu yang kau perbuat selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, iman, kekudusan, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Bapak. Kami mau serahkan ya Tuhan negara New Zealand ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak, terutama untuk kota Wellington ya Tuhan. Kami melihat ya Tuhan, saat ini case bertambah terus ya Tuhan. Sudah ada case di Masterton ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, yang Engkau yang terus lindungi kami semua ya Bapak. Kami mau serahkan ya Tuhan kota ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang berikan hikmat ya Tuhan ya, untuk pemerintahan ini ya Tuhan, agar segala keputusan yang diambil ya Tuhan semua datang dari Engkau ya Tuhan. You are still in control God. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Tuhan. Kami mau serahkan juga ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan, Kau yang terus pelihara ya Tuhan. Jaga teman-teman kami, saudara kami ya Tuhan, hamba-hamba Engkau dan juga orang-orang percaya Tuhan. Kau jauhkan mereka dari mara bahaya juga ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk fellowship kami ya Tuhan. Mungkin yang singkat ini tapi kami percaya Tuhan is going to be fruitful. Berkati kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan terus untuk menjadi terang di mana kami berada ya Bapak. Terima kasih, in Jesus name we pray. Amin.